Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya apakah jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya saya apa jelaskah, Jelas, teman-teman? Jelas. Jelas ya? jelas. Alhamdulillah. Gitu. Eh, saya buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita ya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu pada hari ini ya lewat Zoom. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah, ini kita udah ada di 11 ini ya, 11 peserta ya, 11 peserta. Mudah-mudahan nanti makin sini makin nambah lagi ya. Oh iya teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Reza. Saya di sini sebagai apa ya, sebagai host ya, host dulu di Zoom-nya Hamin 4 ya, Hamin 4 menuju eh, privat training Magnet Rezeki. Nah, yang akan diadakan di tanggal 30 Juli nanti di Bekasi ya. Nah, saya dari Bandung. Di sini saya juga ada teman saya ya, ada teman saya, ada Teh Dwi Ismayanti ya. Halo Teh Dwi Ismayanti, terima kasih ya udah selalu hadir. Selalu hadir. Terus di sini saya mau nyapa dulu ada Bunda Ismoro. Halo Bunda Ismoro. Apa kabar Bunda? Oh iya, ternyata kayaknya itu nggak ini ya, nggak keluar suaranya tuh Bunda ya, dari Madiun ya Bunda. Terus ini kita selanjutnya ada siapa ini ya Pak? Bapak siapa ya? Xiaomi 2212 nih. Assalamualaikum ya Pak ya, siapapun namanya, terima kasih telah bergabung ya di Zoom malam ini. Terus di sini ada Utari ya, Utari. Wah, ini dari Sulbar ya, Bunda Utari ya. Terima kasih ya Bunda ya. Mudah-mudahan nanti apa namanya, Allah berikan dinding pemahaman ya di kajian kita malam ini ya Bunda ya. Terus kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Utari. Apa kabarnya Bunda dari Sulawesi Barat? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya Bunda ya. Sehat-sehat ya Bunda Utari ya. Selanjutnya saya mau Alhamdulillah. eh, nyapa di sini ada Saiba. Saiba itu Bunda ya, Bunda Saiba mungkin ya. Bunda Saiba ini dari mana nih kira-kira nih Bunda Saiba nih? Mana Bunda Saiba? Ini ada Bunda Muniati ya yang baru muncul nih. Nah, ini Assalamualaikum Bunda Muniati. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Nah, Bunda Muniati dari mana nih kalau boleh tahu ya? Dari Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Ya, Oke, Tambun. berarti di Tambun, Tambun ya. Iya, saya biasa di Oke. TPQ Alisrok, Pak. Di mana? Oh, TPQ di Alisrok. ya, Bunda Cucu ya. Iya, Bunda Cucu. Bunda Cucu, tapi ini Bunda Cucu kayaknya belum muncul ya, Bunda Cucu di sini. Oke, terima kasih ya Bunda Muniati ya. Sama, Pak. Saya mau sapa-sapa dulu, ini ada hanya pemulang amal nih ya, katanya tuh namanya hanya pemulang amal ya, Masya Allah. Terus ini ada Bunda Saiba, di sini ada Umi ya, ada Umi. Terus di sini ada Bunda Mimi Jumiati, Tangerang ya, Bunda Mimi. Halo, apa kabarnya Bunda Mimi? Assalamualaikum. Sepertinya bila beliau lagi minum dulu ya. Nah, di sini ada Bunda Ima ya, Bunda Ima, ada Bunda Wine. Nah, ini ada Teh Mila ya. Halo Teh Mila, apa kabar? Halo, Pak Reza.
Gimana anaknya udah sehat, Bunda Mila, Teh Mila? Alhamdulillah udah keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah rumah sehat ya. Iya, udah sehat. Tadi lupa. Lupa ya, Dek ya. Benar, alhamdulillah ya, udah sehat ya jagoannya lah. Ada. Selalu kesehatan yang paripurna sama Allah ya. Adik ngomongnya nggak baik. Amin. Terus di sini ada Bunda Sari Jakarta Pusat nih, ada Bunda Sari. Nah, Bunda Cucu baru gabung ya. Ini ada, aduh ini ada apa namanya, guruku ya di sini. Selain Bunda Dina, di sini ada Bunda Mutia. Bunda Mutia. Terus ini satu lagi siapa ya? Coba, nggak kelihatan nih namanya nih. Bunda Cucu, kumaha damang Bunda Cucu? Alhamdulillah saya Hai, Teresa. oke, ini teman-teman kita di sini kan ada Kang Fajrin ya, beliau itu nanti yang akan apa namanya bantu ya, bantu berlangsungnya kegiatan kita di tanggal 30 Juli nanti. Kang Fajrin sedang apa namanya mertua ya, bapak mertuanya 2 hari lalu beliau telah dipanggil ke rahmatullah ya, telah meninggal dunia. Eh, kita berikan doa terbaik ya untuk almarhum, semoga almarhum diterima amal ibadahnya. Terus satu lagi kita di sini ada Teh Reni Cinta ya, mungkin beliau belum bisa gabung dengan kita ya, Teh Reni Cinta itu akan menjalani operasi, nggak tahu malam ini apa nggak tahu besok ya, beritanya saya kurang tahu juga. Kita kirimkan doa dan al-fatihah terbaik ya, pertama untuk almarhum bapak mertuanya Kang Fajrin, keduanya untuk Teh Reni Cinta ya, semoga operasinya berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan dan disegerakan dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Fatihah. Iya kan berdua ya. Oh, amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Sebentar lagi kayaknya kita akan eh, bertemu dengan Bunda Dina ya, Bunda Dina. Oke, ini udah ada 25 alhamdulillah ya. Mudah-mudahan terus apa bertambah ya di majelis di kajian ilmu. Ini ada Bunda Seni Nur Aini nih. Reza pengen nyapa Bunda Seni Nur Aini. Halo Bunda Seni. Bunda Seni. Oke, Bunda Seninya belum mulai. Di sini ada Bunda Omisa. Halo Bunda Omisa. Nah, berarti di sini nah, ini Bunda Mariati Tangerang ya, Bunda Mariati Tangerang. Halo Bunda Mariati. Tadi kayaknya baru masuk kayaknya ini Bunda Mariati ya. Oke, Bunda Mariatinya belum. Di sini ada Bunda Hanifah. Halo Bunda Hanifah. Oh iya, silakan Bunda Mariati. Mungkin kalau soalnya kalau ada juga yang on dua-duanya itu biasanya suka pengaruh ya. Jadi mungkin kalau seandainya agak berat gitu bisa di off kamera nggak apa-apa ya. Bunda Dina, apakah Bunda Dina sudah masuk?
Belum ya? Oke. Bunda Mutia, Bunda Mutia, apakah ada di lokasi Bunda Muti? Nah, kayaknya Bunda Mutia lagi ngangkatin jemuran dulu ya. Sepertinya lagi ngangkat jemuran dulu. Coba deh cek ombak dulu ya di chatnya. Bisa disebutkan nama dan juga asalnya ya. Nama dan asal dari mana. Gue bisa bantu formatnya ya, nama sama asal dari mana nih. Nanti yang akan bersama kita kajian ya, Amin 4 menuju private training market rezeki. Wah, ternyata ini ada training. Assalamualaikum Teh. Reshito. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini eh, apa namanya tuh? Tapi ini Teh ya, kita udah kita udah doain Teh Reni ya, mudah-mudahan operasinya lancar ya Teh Reni ya. Amin. Amin, amin, amin. Ya Allah kabul. Nah ini untuk ininya untuk eksekusinya kapan nih Teh? Tindakannya Teh? Insya Allah besok pagi, A. Doakan Oh ya besok. semuanya ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih nanti Teh Reni ini udah ada di kajian ilmu ini ya, di kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah lancarkan ya besok pagi ya ininya eksekusinya ya, masuk ruang Ya, operasinya ya. ya. Oke. Ya, Ya, makasih ya alhamdulillah semuanya ya. dieksekusi itu Semoga ya. semuanya semakin ajaib. Selalu ditolong Allah. Amin. Amin, amin. Izin off kamera ya, A. Nyimak terus. Nggak apa-apa sok. Oh iya, ini sebenarnya gini ya, tadi Reza udah di setiap grup Reza udah kasih informasi ya bahwa di Zoom kita ini, di Zoom kali ini nih kita akan ada hadiah yang sangat besar ya, hadiah yang sangat besar. Hadiahnya itu apa sih gitu. Jadi sekarang saya Reza informasikan dulu untuk kegiatan kita nanti di tanggal 30 ya, itu di tanggal 30 itu kan memang seharusnya itu untuk untuk investasinya ya, itu untuk investasinya itu di 700.000 ya. 700.000 itu investasi early bird, tapi kalau untuk di normalnya kita di 900.000. Nah, karena ini ada hamba Allah ya, ini ada hamba Allah nih yang ngasih subsidi gitu ya, Masya Allah ngasih subsidi luar biasa banget ya subsidinya nih. Alhamdulillah, jadi teman-teman hanya cukup cukup menginvestasikan untuk kegiatan di tanggal 30 Juli itu untuk offline itu kita di 250.000 dan untuk online-nya itu hanya di 100.000 aja. Nah, ini saya dapat info konfirmasi ya tadi sore gitu bahwa ada yang mau ngasih subsidi gitu ya, subsidi untuk eh, dakwah kita nanti gitu ya, Bunda Dina dan para teman-teman CTMR di Bekasi tanggal 30 Juli ya. Itu untuk awal informasi aja ya. Mudah-mudahan apa yang nanti
hamba Allah ini berikan ya, berikan subsidi kepada kita gitu. Mudah-mudahan selalu disehatkan ya, amin. Selalu diluaskan rezekinya juga. Intinya itu sehat dan diluaskan rezekinya ya, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu ini wah alhamdulillah ini Bunda Dina nih kita udah ada 40 jamaah ya. 40 jamaah. Oh, jamaah gitu ya. Udah ada 40 peserta yang ikut Zoom hari ini ya. Terus mana Bunda Dina? Oh ya, Bunda Dina udah ada ternyata. Ini kita mau langsung aja Bun apa gimana nih Bun? Apa Oke, saya mau minta tolong bantuan. Dari tadi saya tidak mudah masuk lewat laptop, tapi ini saya pakai handphone. Tapi minta tolong ke Yanda Fajrin untuk saya masuk 2 ya. Takutnya ini mati soalnya. Oh, Di oke. autopilot aja, Yanda Fajrin udah tahu kok. Dia harus mengautopilot laptop saya. Jadi itu saya mah masuk sudah. 2. Takutnya ini mati dari handphonenya. Iya, itu udah ini ya, udah apa namanya? Apa sarapan sehari-harinya Bapak Kepala Divisi itu. Oke, Areja, terima kasih banyak nih. Mohon maaf agak menunggu ya. Ini tadi pas pukul 8 saya mau masuk ada ini Bu Yuni, istrinya Pak Nas WA untuk minta tolong besok mau ngisi di anak-anak kelas 2 SD. Kebetulan MR4 Kid kan yang punya slide-nya ini ada di komik Ayo Jadi Ajaib. Memang kaitannya dengan membuli ya. Jadi tadi saya beresin dulu, saya bantuin dulu sebentar, kirimin beberapa video agar beliau bisa ngisi besok di salah satu sekolah. Mohon maaf ya, agak telat ya. Nggak apa-apa, ini juga belum beres saya sebenarnya. Jadi itu ya Umi Yuni ya yang ngisinya nanti berarti ya. Iya betul. Oke. Jadi besok mau ngisi di sekolah dan ada materinya minta untuk tentang jangan membuli, tapi belajar membuli. Ya alhamdulillah kita sudah bikin PPDB SDKR juga kemarin kan kampanyenya memuji bukan membuli. Terus videonya juga kita udah bikin dari anak-anak kita bagaimana sekolah dan juga komik ya mengajak untuk kita tidak membuli karena membuli itu bagian dari perisai rezekinya anak-anak. Ternyata perisai rezekinya nggak cuma anak-anak, membuli itu kamu suka bully ya. aku suka ngebully Teh Reni itu ya sama Teh Neti ini kan. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi ya. Bunda, silakan. Muka bantal ya, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, saya keluar dulu dari yang satu. Ya, silakan Bunda, dilanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nggak? Suara Bunda Dina kedengeran nggak? Iya, alhamdulillah. Insya Allah hampir 50 orang malam ini ya. Terima kasih ya Reza ya. Sudah dibantu nih untuk dibuka dulu acara kita hari ini. Siapa aja nih hari ini yang hadir nih? Dari berbagai kota di Indonesia apa Bandung aja nih? Atau dari Cikarang aja nih ya? Coba dari mana aja nih? Oh, Bu Mimi Jumiati. Oh, tadi kita WA-an ya, Bu Mimi ya. Dari Tangerang ya, Masya Allah. Terus ada Ibu Dwi Ismayanti. Oh, ini sih member tetap, abadi ya. Ini member abadi nih ya. Nah, terus ada namanya I 08122702. Itu nama apa nomor kartu keluarga ya? Oke, dari Madiun. Oke, yuk dari Madiun. Oke, siapa lagi ya yang hadir ya? Masya Allah, Bunda Dina pengen denger siapa aja nih namanya. Waktu Jajar hadir loh, Pak Abdul Majid. Oke, Masya Allah, luar biasa. Ya.
Siapa lagi ya? Bekasi Bun. Oke, Bu Muniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bekasi ada yang hadir. Perwakilan nih Bupati nih. Calon Bupati nih ya. Tadi Batu Jajar itu Amin. kepala desa tuh yang hadir. Nah, kalau dari Soreang mana ini? Yang Soreang PLT. PLT Korwil ya. Oke, Tangerang Bun, Bu Mariati. Assalamualaikum Bu Mariati. Ita Masita dari Luwu Timur. Luwu Timur tuh di mana ya? Sumut, Enggak, Luwu Timur. Wah, namanya aja saya belum pernah dengar, Masya Allah. Banjar Bun, belum bisa on kamera, masih nyuapin. Ya, nggak apa-apa, is okay. Endah Bun, Tambun Bekasi. Assalamualaikum Bu Endah. Masya Allah, Bu Cucu. Nah, ini luar biasa nih ya. Ini teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Oke, Masya Allah. Udah hampir mencapai satu orang lagi pas gocap ya. 50. Oke, Bu Ita Masita. Assalamualaikum dari Makassar. Alhamdulillah sudah join ya. Lalu Ibu siapa ini? Ibu Endah. Oke. Bu Handi dari Taman Sari, Bunda Dina. Oke. Ini Kang Handi bukan ini? iya, Kak Andi itu. Iya, Kang Handi Kak ini? Andi. Oh, Masya Allah, Kang Handi Taman Sari gini kan? Oh, kata Bang Titan, Luwu Timur itu Sulawesi Selatan. Ih, Bang Titan jago ya. Abang itu ya tour guide ya, Bang? Atau gak jago geografi? Mudah-mudahan Bunda Dina sumpahin nih keliling Indonesia sama keliling dunia Abang Titan ya. Oke. Amin. Oke. Amin amin kata Abang. Oke, Bang. Sedikit cerita sebelum mata saya makanya agak muka-muka bantal, sebenarnya ketiduran lagi sebelum saya ngomongin private training ya. Saya cuma ngebandingin gitu dari film ini tuh padahal apa kaitannya dengan private training. Nah, gini. Biasa orang intuiting suka dapat inspirasi, ide, petunjuknya kan dari kalibrasinya itu nonton film. Tiba-tiba pulang kerja tadi, saya ngeklik biografinya Susi Susanti. Siapa yang kenal Susi Susanti? Mana orang Tasik? Saya jadi baru tahu bahwa Susi Susanti itu orang Tasik. Lalu kenapa saya bahas ini gitu ya? Karena memang ada kaitannya dengan yang mau kita bahas nih malam ini. Kok tiba-tiba Allah kasih saya film itu sebelum Zoom gitu. Padahal Zoom-nya kan harusnya kemarin ya. Jadi ya, sebenarnya saya belum nonton. Kemarin saya belum nonton, tapi ternyata kenapa malam ini kita dihadirkan? Ya pasti nggak ada yang kebetulan ya. Nah, ceritanya nih, ayahnya Susi Susanti itu kalau bahasa kita ber-LOP. Berapa? LOP. Nah, jadi pada saat anaknya dipilih untuk latihan di Jakarta, Susi Susanti ini ayahnya tuh berdoa gitu, ngomong sama Susi. Ayah yakin suatu hari kamu akan punya emas Olimpiade, katanya kita. Ayahnya ngomong gitu teh. Suatu hari kamu akan punya emas dari Olimpiade, katanya gitu. Terus udah gitu si Susi Susantinya menggambar. Nah, ini kaitannya nih. Mana alumni THMR pembinaan yang udah lulus? Mana angkat tangannya? Oke. Suruh bikin LOP nggak? Iya. Belajar LOP nggak? Iya. Belajar disiplin kata nggak? Iya. Di film itu sama tuh. Ayahnya ber-LOP untuk anaknya, lalu berdisiplin kata, bahasanya pokoknya ayah sumpahin, kamu jadi juara Olimpiade bawa emas, kata ayahnya gitu. Lalu Susi Susanti, dia selalu bawa diari kemana-mana tuh, dia selalu bawa buku. Lalu dia gambar tuh, kayak medali tulisannya emas. Dikasihinlah ke ayahnya. Dikasihinlah ke ayahnya. Sama ayahnya, bukan dilipet. Nah, judulnya filmnya apa, Bun? Biografinya Susi Susanti di Disney Hotstar ya. Di Netflix belum ada. Dan sama ayahnya dipigurain si tulisan Susi Susanti itu. Dipigurain. Ya. Dan apa yang terjadi? Siapa orang pertama di Indonesia yang berhasil meraih emas Olimpiade?
Siapa? Masih ingat nggak tahun 92 Olimpiade Barcelona? Siapa yang oh iya, Pak Dimo bilang susu. Kok susu sih? Nah, ngerti ke susu. Aduh, saya sampai kaget. Maaf. Jadi bikin ketawa malam-malam. Bu Lili sampai kasuri. Bu tadi ngetiknya susu, jadi salah susu. Aduh, pembukaan yang lucu ya. Masya Allah. Ya nggak apa-apa, Pak. Itu tipe apa? Susu Susanti. Ya udah, jadiin bikin itu aja merek susu susu Susanti. Aduh, Pak, saya tadinya mau menginspirasi jadi hayang seri jadi. Aduh, bapak-bapak. Ya oke. Baru lahir tahun 92, masa iya bang? Bukannya abang lahir 1945. Oke, ya teman-teman semuanya, kembali ke laptop, fokus, bukan ke susu, Susi. Susi Susanti. Nah, ini liatin, Susi Susanti dan ayahnya adalah non-muslim, betul? Iya. Kita belajar ilmu magnet rezeki, salah satunya adalah jurus LOP dan disiplin kata. Paham sampai sini? Tapi kenapa seorang non-muslim aja Allah kasih loh? Karena ternyata di situ Susi Susanti membayarnya dengan tekad dan keyakinan yang penuh sama Tuhannya. Tuh. Selain sama Tuhannya, di situ dia berlatih keras. Nah, jadi langit buminya sejalan ya. Nah, makanya kenapa dari kata-kata sang ayah yang tadinya cuman mau nganterin anak pakai kata-kata seperti itu dan akhirnya jadi kenyataan. Dan Susi Susanti bersama Alan Budi Kusuma, suaminya sekarang adalah pemegang emas pertama Olimpiade di Indonesia. Di dunia mewakili Indonesia, dan sampai sekarang nggak ada lagi. Dan dari awal nggak ada lagi yang menerima emas ya dari bulu tangkis ini. Nah, makanya Masya Allah ya, kenapa sih kaitannya dengan Zoom kita malam ini. Oke teman-teman semuanya ya, tanggal 30 Juli saya kebetulan akan hadir ceritanya untuk di Cikarang, Bekasi, atas inisiasi salah satu murid. Nah, ini murid yang dari dulu nih ya, kisahnya nih murid saya ini. Sejak magnet rezeki ada, dan beliau itu sangat setia belajar, kalau nggak salah sejak saya masih ada di SDKR yang di Batu Jajar. Jadi berarti dia kalau nggak salah mulai dari tahun 2018 belajar sebagai murid. Ya, saya mau bikin kelas MR dimanapun, kapanpun, sampai waktu itu mau ke Bali aja udah bayar ya. Tapi karena pandemi nggak jadi. Ini dia terus belajar, ibu ini tuh ya, dengan kerendahan hatinya. Sampai akhirnya Allah izinkan beliau jadi CTMR. Ya, ibu ini dengan rendah hati belajar dan akhirnya menjadi CTMR. Dan kerennya lagi, setelah jadi CTMR, ibu ini tetap rendah hati. Ya, beliau pernah cerita sama saya, Bunda Dina, saya pernah jadi murid dan saya juga pernah jadi CTMR. Dan saat ini saya jadi CTMR. Ketika saya belajar menjadi murid dan saya juga mengajar sebagai CTMR dan saya berkolaborasi, ibaratnya sayur asam katanya. Sayur asam tiap orang tuh beda-beda kalau bikin sayur asam. Sayurnya sama, rasanya yang berbeda-beda. Boleh nggak saya belajar rasa sayur asamnya Bunda Dina meracik, menyajikan ilmu magnet rezeki ketika menyampaikan ke audiens, katanya gitu. Kamu bukannya sudah belajar, saya bilang gitu. Iya, justru saya pengen belajar lagi agar bisa menyampaikan itu punya cita rasa yang enak kepada yang menjadi pesertanya, katanya. Nah ini Masya Allah ya, ini buat saya sangat luar biasa. Kita doakan kepada Bu Mutia ya, lalu Bu Dwi Intan,
Ini adalah murid-murid yang memang dari awal dia belajar magnet rezeki, lalu dengan kerendahan hatinya besok mau belajar lagi untuk melihat bagaimana private training dikelola dan bagaimana bisa menyampaikan sampai titik paham. Nah, ya. Nah, ngomongin tentang titik paham, ya. Nanti di private apa bedanya kelas-kelas magnet rezeki? Nih, ini teman-teman. Kalau ibaratnya, kok ada yang udah tenang, ada yang setengah tenang, ada yang sama sekali nggak tenang dalam menghadapi persoalan. Ada yang ajaib banget, setengah ajaib, ajaib aja, belum ajaib-ajaib. Oke, kategorinya Anda yang mana sekarang? Ada yang paham banget, setengah paham, nggak paham-paham. Yang mana dulu? Saya analisa dulu semuanya malam ini. Coba. Nah, saya analogikan semuanya udah kenal ilmu magnet rezeki. Karena yang masuk ini harusnya yang sudah kenal magnet rezeki. Oke, yuk coba. Di data dulu, di ininya, di chatnya. Karena kita mau nyampe ke titik paham tadi. Kenapa? Perlu sampel. Nah ya, oke. Yuk Bunda Dina lihat, adakah yang sudah ngechat? Setengah paham, lebih tenang, paham dan prakteknya harus ditingkatkan, oke. Setengah paham, oke. Tenang banget dan ajaib, siap, oke. Udah nyampe nih berarti level-levelnya, ada lagi. Setengah paham Bunda Dina, oke. Setengah perjalanan, oke. Setengah paham, namun prakteknya belum istiqomah. Nah ya, saya butuh analisa ini untuk melanjutkan, ya. Oke, teorinya paham, praktek harus lebih kencang. Oke, ya. Prakteknya sudah paham. Kalau teorinya sudah paham, artinya gini. Kalau prakteknya belum kencang, artinya baru teorinya, ya. Teorinya itu belum paham banget berarti kalau memang tidak mudah untuk praktek. Oke, paham tapi prakteknya baru setengah-setengah. Siap, saya ambil sampel. Paham tapi prakteknya baru setengah-setengah. Nah, ini biasanya titik orang-orang yang sudah pernah mencapai keajaiban. Dia pernah dapat keajaiban, dia pernah datang dengan permasalahan dia yang berat atau tidak ringan, lalu dia bertemu ilmu magnet rezeki, lalu dia belajar, lalu dia memeluknya, ya, lalu dia nih memeluknya, setelah itu dia ajaib. Nah, namun setelahnya kok tidak mudah untuk prakteknya yang optimal. Nah, intinya apa Bun? Kalau Bunda sudah ajaib, itu tuh bukan awal. Itu tuh bukan akhir dari keajaiban Bunda. Kalau mau ditambah ajaib lagi, nggak stagnan, itu mah baru langkah awal sebenarnya. Karena orang yang sudah ajaib, dia harus menyalurkan lagi keajaiban itu ke orang lain. Itu pertama satu. Kedua, dia harus jadi jalan buat keajaiban orang lain. Jadi nggak boleh stagnan dengan, ya udah dah aku mah udah ajaib, semua LOP aku sudah terwujud, selesai di situ. Nah itu ternyata itu yang membuat keajaiban kita stagnan atau mandek. Nah, atau dia punya mimpinya atau LOP-nya tentang dirinya terus, selfish namanya, bukan selfie ya Bu, selfish, tentang dirinya sendiri. Makanya nggak mudah untuk praktek lagi ketika naik level. Karena merasa semua untuk dirinya sudah tercukupi. Nah, makanya kenapa impian itu nggak boleh tentang diri kita sendiri. Yang membuat kita terus bergerak itu ketika ada orang lain di situ. Dimulai dari mana? Keluarga. Dimulai dari mana? Keluarga pun ring satu dulu. Lalu apa? Yaitu ada orang lain di luar situ. Ada tentang umat, ada tentang
agama gitu. Ya jadi harus diperluas. Nah, ya. Nah, ini betul-betul. Yes, betul sekali. Ya, makanya sekarang Bunda Dina mau menjelaskan kepada teman-teman kenapa ada yang seperti ini. Jadi gini, ilmu magnet rezeki dibagi-bagi. Ada yang levelnya kajian. Kajian itu dia bisa offline, bisa online. Artinya dia baru dapat tahapannya doang, dari awalnya doang, terasnya doang. Ibaratnya kalau jenjang pendidikan dia baru TK. Baru TK dia. Ya, maka kalau ada yang gini, Bunda Dina, kok saya nggak paham-paham ya ilmu magnet rezeki. Ibu kapan kenal ilmu magnet rezeki? Online doang. Udah nggak ada lagi. Iya, Telegram. Iya, ya udah cuma segitu pemahamannya. Oke, itu baru TK, Bu. Ya. Ibu harus naik ke SD. SD itu apa? Seminar. Siapa yang udah ikut seminar? Berarti itu SD. Oke? Nah, makanya ada yang setengah udah mulai sedikit paham. Lanjut lagi ke THMR, itu training namanya. Tadi kajian, seminar, training. Nah, TK, SD, SMP nih mulai. THMR itu baru SMP sebenarnya. Nah, memang ini setara dengan private training yang 1 harian. Karena dia sekitar 7 atau 8 jurus. Nah, ini mulai namanya pengetahuan kita pada saat SMP kan mulai naik. Betul? Nah, makanya kenapa ada yang TOMR 2. Nah, ada yang ikut TOMR 2 itu SMA loh. Ibaratnya itu dia panjang karena 2 bulan dan materinya banyak. Tambahannya ada lagi. Nah, makanya kemarin jenjangnya untuk menjadi CTMR, SHMR, THMR, TOMR 2 baru boleh TFT atau jadi CTMR. Makanya itu disebutnya kuliahnya. Nah, makanya berharap orang yang menuju CTMR itu sudah pahami si persoalan diri dianya udah beres. Karena dia akan dititipin persoalan orang lain gitu. Kapan TOMR lagi Bunda Dina? Saya terakhir di Jumpa Penulis. TOMR baru hampir beres kemarin. Dia 2 bulan. 2 bulan kemarin. TFT pun nanti akhir bulan ini. Ya, ada lagi nanti tahun depan. Jadi TFT 9 itu nanti insya Allah tahun depan. Nah, sekarang saya mau ngomongin tentang private training. Ibaratnya jenjang setelah yang seminar. Nah, kenapa private training itu penting? Jangan dilewatin kalau ingin tambah paham, tambah praktek gitu. Ya. Tambah paham, tambah praktek. Karena isinya gini. Pertama, mungkin isinya itu aja. Mungkin untuk sebagian orang, saya mau udah tahu, paling buka perisai, law of projection, disiplin kata, RFF, garpu tala, paling itu aja. Iya. Tapi tadi ada di sana garpu tala dibahas secara lebih mendalam. Garpu tala. Loh. Saya nggak paham saya paham dunia kuantum setelah 8 kali sekolah. Saya baru paham. Pantesan gitu ya. Kok saya ajaibnya tidak terlalu besar. Ternyata saya baru sadari bahwa keajaiban terjadi bukan di dunia realita. Tapi terjadi di dunia kuantum. Lah, saya tiap sekolah aja nggak ngerti-ngerti dunia kuantum. Siapa yang sampai sekarang masih nggak ngerti tata cara kerja dunia kuantum? Oke. Masih ada nggak yang masih belum paham dunia kuantum? Keajaiban. Nih makanya saya bilang, yang perlu diminta sama kita tuh ketika mau masuk kelas tuh begini. Ya Allah, berdoa dulu, jangan lempeng-lempeng aja masuk kelas. Kalau perlu sedekah dulu, pilih aku ya Allah biar paham, pilih dulu gitu. Terus kedua, pada saat mau masuk kelas tuh, ya Allah kasih aku dinding pemahaman tentang ilmu ini, jangan sampai bolak-balik saya nggak paham-paham gitu kan. Ya. Nah, makanya minta dulu berdoa, karena Allah memilih banget loh. Ibu udah di dalam tuh Allah juga milih. Mana manusia yang aku kehendaki ya. Oh jangan pede, udah masuk di dalam kelas terus kita bakal dipilih untuk paham. Kalau nggak minta, Allah nggak milih. Nanti kita dibikin apa? Dibikin nggak fokus di situ. Main handphone lah,
update status lah. Betul nggak? Ngantuk lah. Itu tuh Allah tuh bikin begitu loh. Jadi akhirnya di dalam tuh nggak dapat apa-apa gitu. Makanya sebelum masuk kelas nih ya, tata caranya dulu dipakai. Sedekah dulu pagi, ya, minta dinding pemahaman, lalu minta nih tambah lagi. Ya Allah, tutupi aib-aib guruku ya Allah, agar aku bisa menjaganya ya Allah, hanya dengan ilmunya ya Allah. Nah itu jarang kita ingat loh. Doain gurunya juga gitu. Karena saya mau tanya, guru dan setemir itu manusia bukan? Punya dosa nggak? Punya perisai nggak? Suka gedek nggak kita? Ya, makanya berdoa biar ditutupi aib-aib guru-guru kita tuh pada saat mau masuk. Nah, banyak orang nggak nyampe titik paham karena nggak memulai dari awalnya. Gitu. Ya, selanjutnya setelah masuk tadi minta lagi, kasih dinding pemahaman. Karena gini, miracle atau keajaiban letak ketika kita paham. Apa efek samping orang paham? Praktek. Nah, nggak ada lagi. Kalau dia nggak praktek-praktek, dia nggak paham berarti. Bunda Dina saya udah paham, tapi nggak prakteknya nggak mudah. Berarti nggak paham itu teh. Kok dia paham pasti dia jalan gitu. Nah, oke. Nah, ketika kita paham terus kita praktek kan ajaibnya udah pasti. Betul apa enggak? Yes. Nah, makanya kenapa? Kalau merasa belum ngerti secara online, Uber offline-nya. Gitu. Udah dapat offline-nya, Uber pembinaannya. Karena kita nggak pernah tahu di titik mana kita paham. Dunia kuantum. Contoh nih misalnya. Aku nggak paham-paham 8 kali pertemuan. Sedangkan keajaiban terjadi di dunia kuantum, bukan di dunia realita. Nah, di private training nanti ada gambarnya. Kita bisa tahu ternyata memang ada dua dunia, ada realita, ada dunia kuantum. Nah, nanti dijelasin tuh di private training lebih mendalam saya biasanya. Bagaimana menggodok itu di dunia kuantum. Oh, ternyata cuma suruh praktek ini doang ya. Terus nanti LOP kita naik ke dunia realita, nanti dia yang uber-uber kita. Makanya ada istilah, mau gak di uber rezeki? Karena selama ini cari rezekinya dikejar, mengejar, betul gak? Capaian mana? Di uber rezeki atau ngejar rezeki? Nah itu karena lebih enak apa? Mengejar capaian mana? Mengejar rezeki atau di uber rezeki? Mengejar, capek dong bang kalau ngejar kita. Dikejar apa mengejar nih? Ayo pakai kata kerja. Enak mengejar atau dikejar? Oke, enak dikejar. Yes, betul. Tapi kita udah tahu loh. Berulang-ulang seTMR yang ngomong. Mudah kok masukin apa-apa ke dunia kuantum. Tinggal ngomong dulu. Tanah, datanglah gitu kan. Tapi syaratnya apa? Ubah yang tidak terlihat. Apa itu? Pikiranmu, perasaanmu, spiritualmu. Udah tahu tuh. Ilmunya mah itu gitu. Tapi prakteknya, kita bisa mengubah pikiran kita nggak? Udah tahu itu teh perisai. Gitu. Tapi kita lebih memilih mengejar rezeki pakai dunia realita daripada mengubah pikiran kita. Iya kan? Kalau orang udah paham dia ngapain capek-capek banget ngejar rezeki gitu. Jadi tinggal ubah dulu. Ya oke. Baik, siap. Karena semua mengubah nasib, semua fine-fine aja. Nah, kayak gitu dah. Bun, tidak mudah Bun mengubah pikiran kita. Iya, emang itu tantangannya. Tapi pertanyaannya udah capek belum dengan kerja keras? Capek nggak? Capek. Kelar nggak? Kelar nggak? Udah mah capek terus kelar nggak gitu? Selesai nggak? Enggak kan? Apa nggak mau diupayakan?
mengubah pikirannya aja. Itu kan sebenarnya, ya kan? Kalau ternyata mengubah pikiran itu nggak mudah, kerja keras juga capek. Nah kalau sama-sama capek, kenapa nggak pakai yang cara cerdas? Kenapa nggak ambil yang caranya Allah? Itu karena ibu nggak paham-paham. Gitu, udah tahu cara yang mudahnya teh ini. Tapi dikerjainnya teh yang ini gitu. Karena apa? Nggak paham. Nah nanti di private training ini dibedah runut. Satu, nah gitu. Makanya namanya privat. Sehari coaching, dijelaskan. Insya Allah mudah-mudahan sampai titik paham. Tapi perlu stimulus dari ibu sendiri sama bapak untuk persiapan internalnya. Sedekah dulu, berdoa dulu, minta dipilih sama Allah dulu. Karena nggak semua orang dipilih Allah. Makanya nggak paham-paham. Oke, sampai sini. Silakan Areja. Ada yang mau dibuka pertanyaan? Mangga. Jadi Bu Dadina bisa komunikasi dan buka jalur tanya jawab. Silakan. Areja udah bisa, mikrofonnya. Oke. Oke, yang bisa buka mikrofonnya langsung aja nggak apa-apa. Kalau ada yang mau tanya, bel-bel. Belum. Oke. Mbak Budwi bisa buka? Oke, silakan dipandu. Oh, bisa tuh Budwi. Nggak bisa, Bu. Oke, Areja lagi nggak bisa Budwi. Boleh dipandu untuk yang mau tanya jawab. Oh, iya. Oke. Kan teman-teman ada yang mau bertanya dengan Bunda Lina, boleh raise hand dulu. Nanti dibantu dibuka mic-nya. Oke. Tadi saya jawab dulu pertanyaan yang Bu Mimi Jumiati ya. Gimana cara sedekahnya Bunda Dina? Sebenarnya sedekah mah bisa kemana aja. Makanya kenapa sih kita tuh punya canceling ini nih di rumah gitu ya. Karena kita bisa salurkan setiap Jumat atau pas ketemu yang mau kita kasih. Kemana aja boleh. Caranya adalah saya biasanya begini. Sebelum kita masukin ke dalam cancelingnya adalah ya Allah, hamba hari ini mau sekolah. Termasuk ibu yang nggak punya duit. Aduh, pengen sekolah tapi duitnya nggak ada. Ada nggak kendala itu? Ada nggak? Iya. Nah itu lakukanlah dengan the power of sedekah. Minimal 2.000 lah per hari. Ya Allah, hamba mau sekolah ya Allah gitu ya. Lapangin jalannya, lapangkan rezekinya. Pilih hamba ya Allah untuk melangkah ke sana untuk mendapatkan dinding pemahaman dan tutupi aib guru-guru hamba ya Allah. Al-Fatihah. Masukin. Gitu aja kok. Sama kayak kemarin Agim ngajarin, siapa yang nggak mudah berhenti merokok, katanya gitu. Ya udah ditahan-tahan, tetap aja bablas katanya. Kata Agim, coba pakai jalur sedekah. Pas mau masukin berdoa dulu, ya Allah cabut rasa saya pengen ngerokok, ya Allah cabut ya Allah gitu. Jangan bilang cabut nyawanya ya. Ya Allah, hamba pengen berhenti ya Allah cabut rasa kepengennya ya Allah, nggak enak rokok itu, masukin Al-Fatihah. Agim aja ngajarin gitu. Dan itu salah satu talk kan, namanya rokok itu kan edik, susah atau tidak mudah melawannya, makanya perlu dorongan kuantum yaitu sedekah. Oke, siap udah. Oke, ada silakan Bunda Dwi. Ya, terima kasih Bunda. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya, dimanfaatkan kesempatan dari Bunda Dina
Sambil sharing, kalau ada nggak yang saya ajarkan ini berdampak ketika dengan konteks sedekah? Coba, ada yang tokcer nggak? Ketika menginginkan sesuatu, terus pakai ini ternyata tokcer. Ada, oke. Bu Mila, Faradila sudah merasakan. Bu Dwi Ismayanti udah merasakan belum? Pengen sekolah nggak punya duit? Iya Bun pernah. Terus? Terus ya tiba-tiba ajaib gitu Bun. Ngelihat kantongnya Allah aja. Ngelihat kantong kita ya nggak bisa, ya, selalu lihat kantong kita. Bun. Oke, kayak cukup ya kalau lihat kantong kita ya. Oke, oke. Sip, dahsyat. Tuh ada Bu Puji Lestari tuh, coba share. Bener nggak? Bunda Puji Lestari. Saya mau tanya juga tuh, ada Bu Sapriani, silakan. Sebelum kita mulai lagi, karena tadi teman-teman kalau mau nyampe praktek, mau nyampe paham, jangan sampai TK doang. Ilmu magnet rezeki itu ada kajian, ada seminar, ada private training, ada TOMR, ada dengan TFT terakhir gitu ya. Itu tahapannya dilalui teman-teman. Insya Allah teman-teman akan jauh lebih expert ya. Sama kayak kita, kalau kita memperdalam sebuah ilmu masak ya dari kelas basic sampai akhirnya jadi kelas intermediate, akhirnya bisa jadi chef kan, betul nggak? Ya kan, itu sebenarnya ilmu magnet rezeki itu ada yang nggak paham-paham, ada yang nggak tenang-tenang, ada yang nggak ajaib-ajaib, pasti masih belum paham dan belum mengikuti jenjang-jenjangnya gitu. Ada yang bolong-bolong ibaratnya. Oke. Boleh nggak sedekah minta ketenangan lahir batin? Iya boleh banget tuh, sedekah boleh ditukar dengan apa aja ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Ini Bun ada pertanyaan dari Bunda Heni Moyani. Maaf Bunda. Silakan. Maaf Bunda, aku karena baru masuk ingin bertanya tapi rada bingung. Aku Bunda Heni dari Bekasi yang ingin ikutan acara di Cikarang Grand Hotel. Bunda Heni Moyani. Ya Bun, silakan dibuka. Dibuka Bun, itunya Bun, mic-nya Bun. Oke, kalau Bu Heni kemarin ikut saya itu baru jumpa penulis. Jumpa penulis itu baru bahas tentang satu judul. Ya, artinya cuma perisai rezeki karena sesuai dengan buku yang saya tulis. Kalau Bu Heni atau ibu-ibu yang lain sekali lagi sudah pernah bertemu dengan saya di jumpa penulis ataupun kajian perisai, itu harus naik lagi. Insya Allah akan diketemukan jawaban demi jawaban yang kayak puzzle selama ini. Kok gini ya, kok gini. Ntar kalau kita ikut private training ya, itu kayak puzzle-nya kayak disatuin. Oh, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Syaratnya nggak usah bingung Bu Heni, kalau mau persoalannya masih tetap ada, terus belum lihai menghadapi persoalan, belum paham mempraktekannya, silahkan lanjutkan ke jenjang selanjutnya. Oke, ada lagi? Kalau enggak, saya lanjutin. Ya, Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Saya ini mohon maaf, ini kebetulan ini ada bocil, jadi kurang konsen mau bertanya, mohon maaf. Iya, gimana kenapa? Iya, apa kabar semuanya? Mohon maaf, ini karena tadi ada acara baru sampai rumah, ini baru buka WA, ya Allah ini pengen ikut. Jadi maksud aku gini, Bun, tema malam ini aku ingin bertanya, cuman belum dari awalnya gitu. Bingung di sini, takutnya nggak nyambung gitu, Bun. Iya, nanti aja berarti ikuti dulu ya, Bun. Iya. Iya, boleh. Oke, siap. Mangga. Terima kasih. Mohon maaf ini ada anak. Iya, siap, Bun. Oke. Salam. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Oke, teman-teman semuanya. Saya sekarang mau nyambungin lagi salah satu materi private training yang bisa didapatkan. Adalah tentang RFF. Nah, ada yang masih belum paham RFF? Ya iyalah, saya mah ikhlas. Tapi ada 5%, 10% masih ada nggak? Oke, Bu Mariati, siap. Yang nggak pernah bisa RFF? Oke. Sip, ada lagi? Ya, gini. Nanti di private training ataupun nanti di pembinaan THMR ya,
yang mau mengulang kembali, kalau masih sampai sekarang memelihara ketidakmudahan dalam RFF ya, memang perlu jam terbang, perlu waktu, perlu momen untuk bisa nyampe situ. Makanya nggak boleh berhenti sekolahnya sampai kita bisa RFF. Karena gini, saya berterima kasih sama Allah, saya dikasih Alifa Daycare di tahun ini. Dari Alifa Daycare dalam mengelola, dan itu tidak mudah untuk seorang Dina yang intuiting ya, standby di satu tempat, itu nggak mudah. Tapi Allah kirimkan saya sebuah ilmu yang luar biasa, yang ternyata salah satu sahabat saya pernah bicara gitu. Ketika saya menghadapi bungkus permen yang besar sekali di bulan Desember, dia cuma berkata sama saya seperti ini. Kan POC kan, gede kan. Bunda Dina mesin kecerdasannya intuiting, chemistry-nya adalah kata atau ilmu. Entah ilmu apa ya yang akan dikirimkan ke Bunda Dina. Terima kasih kakak. Sampai akhirnya saya ikhlas menerima itu semua. Saya harus RFF meskipun mental saya hancur berkeping-keping. PD saya hancur berkeping-keping. Untuk naikinnya nggak mudah. Untuk RFF-nya juga tidak mudah. Tapi ternyata setelah dilalui 6 bulan itu benar. Saya dikirimin sebuah ilmu. Ya, makanya saya lagi mempelajari tentang pondasi manusia. Walaupun saya udah buka TK sejak 12 tahun yang lalu gitu. Tapi ada fase 0 sampai 3 tahun yang saya tidak pelajari. Walaupun saya punya anak, nggak mungkin anak saya langsung balita kan. Tapi tadi bayinya tidak dengan saya gitu. Dan saya tidak punya ilmu di situ gitu. Tapi Allah kirimin tuh sekarang gitu. Apa yang terjadi? Kenapa manusia tidak mudah memaafkan? Tidak mudah RFF? Ternyata ketemu di jawabannya di ilmu yang saya dapatkan kemarin saya kuliah. Kita diajarkan untuk bagaimana minta maaf. Betul nggak? Ayo kamu minta maaf. Dari kecil diajarin itu nggak sama orang tua? Iya. Tapi ada nggak yang terlewati? Diajarin nggak cara, ayo kamu belajar maafin orang lain? Nggak sadar kan itu terlewati kan? Akhirnya nggak terlatih sama kita. Makanya sampai gede, ini membekas. Makanya susah RFF-nya. Karena stimulasi memaafkan orang lain itu tidak distimulus di 0 sampai 3 tahun, 3 sampai 6 tahunnya kita. Tuh. Makanya kebawa sampai gede. Dengki larinya, iri, marah, nggak bisa RFF gitu kan. Nggak bisa memaafkan karena nggak dilatih untuk belajar memaafkan, tapi diajarin cara minta maaf. Maafin ya, diajarin kan minta maaf gitu. Makanya sekarang tidak mudah untuk yang sudah besar. Makanya buat ibu-ibu yang punya anak 03, 36, jangan sembarangan menganggap remeh stimulus. Karena dampaknya sampai kayak kita sekarang ini. Kalau stimulusnya nggak tuntas, tentang panca inderanya, tentang sosialnya, nah ini dampaknya kayak gini nih. Udah berakar, berkerak tuh tidak mudah gitu. Dan kenapa juga banyak orang-orang magnet rezeki nggak mudah untuk mengucapkan menerima POC atau wow keren. Karena ternyata nggak bisa Bu, dipaksa jadi tiba-tiba jadi malaikat. Wow keren, apanya wow keren? Orang kayak begini ribetnya, masalahnya gede banget. Ternyata itu harus distimulus dari usia umur 2,5 bulan sampai 6 tahun. Makanya afirmasi kita nih di TK yang sekarang kita pakai metode ini, afirmasinya saya kuat,
Saya sabar, yakin bisa. Tuh, 3 kata itu. Saya kuat, saya sabar, yakin bisa. Nanti saya kasih. Itu yang dibacakan oleh anak-anak TK, afirmasi disiplin kata setiap pagi di morning circle-nya. Gitu Bunda. Tapi kenapa ada anak TK waktu masuk juga masih ada yang gak sabaran? Ya karena dia gak beres di kemarinnya. Gitu. Ya, kapan-kapan saya ngomongin tentang anak usia 03. Kalau yang mau punya anak lagi atau punya cucu, boleh deh masuk kelasnya. Saya mau bikin kelas Zoom khusus pendidikan usia dini yang terlewati, yang akhirnya berdampaknya sampai gede. Oke. Nah, makanya kenapa RFF? Ya, itu penyebabnya. Bagaimana Bunda Dina untuk mudah sekarang? Ibu pikirkannya adalah LOP-nya. Kalau nggak bisa pakai kata-kata bijak, pikirin aja LOP terbesar Ibu. Mau apa di 1 tahun ke depan tuh mau ngapain gitu. Coba dipikirkan LOP-nya dulu. Kalau ternyata itu besar, pilihannya mau di pending atau mau di ACC? Di ACC, mau kan? Mau di ACC juga nih, Ibu harus mikir dulu ke LOP kalau gitu. Kalau yang nggak mudah pada RFF nih. Dalam 1 tahun ke depan, saya punya doa ini. Hajat hidup saya ini. Cuman pertanyaan Bunda Dina, mau di pending atau di ACC? Di ACC. Di ACC. Ya lepasin itu RFF-nya. Nggak usah ada lagi 20%, harus 100%. Karena kalau masih pegang 20%, 80%-nya pendingan itu semuanya. Gampang, tinggal gituin aja. Kan maunya di ACC. RFF-nya lepas beneran. Ya udah, gitu loh. Jangan diginiin. Nih, jangan diginiin. Semakin diginiin itu di pending gitu. Nih, kayak gini-gini nih. Kalau dalam nggak coaching tuh nggak dapet. Kalau cuman baca slide dari pagi sampai sore, kagak ngerti-ngerti. Ya kan? Padahal pengganjal dari tidak di ACC-nya LOP kita, RFF yang masih belum 100%. Tapi saya udah Bunda Dina 90%. Mangga. Orang kecedaknya masih 10%. 10% tuh bisa 6 bulanan loh nungguinnya juga. Mau lama apa bentar? Mau lambat atau wus gitu aja. Nggak mudah Bun bagi orang sensing. Habis dianya belum minta maaf, suka gitu persoalannya. Yang nggak minta maafnya siapa? Nggak mudah buat orang sensing. Padahal sebenarnya orang sensing itu to the point loh. Dia bukan orang yang senang mengungkit-ungkit persoalan dan masa lalu. Yang penting to the point, minta maaf. Iya, aku minta maaf sama kamu. Aku janji aku nggak akan ngulangi. Sensing kelar. Kalau feeling belum tentu. Di mulutnya aja gini. Iya, aku maafin. Gitu kan kalau feeling. Hatinya mah gendokennya. Dibawa-bawa terus nggak? Kadang-kadang. Tapi kan di sini feelingnya cerdas semua ya. Feelingnya cerdas kan? Oh, nggak ada yang gitu. Oke. Nggak mudah Bun. Ya udah, kalau nggak mudah, Ibu jangan minta doa cepet-cepet ya. Udah ya, kelar gitu aja. Nggak mudah Bun. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak dipaksa sama Bunda Dina juga. Nikmati aja. Sip nggak? Oke. Kalau mau di ACC, mudahin RFF-nya. Itu doang kok rumusnya. Mau di ACC Bun? Mau. Mudahin. Ari pengen mudah di pengen di ACC tapi nggak mudah RFF itu. Kalau ibaratnya roda mobil nginjek gas nginjek rem, nginjek gas nginjek rem, hayo maju mundur gitu doang rezekinya. Hajat saya maunya di ACC, punya rumah dan halaman yang luas, di atas 500 juta di Purwakarta, tempat sejuk, bisnis maju, 3 miliar. RFF masih ada 90%, lama Bu. Lama udah gitu aja. Jadi kita tuh harus bisa ngelatih diri kita tuh jangan mau enaknya doang gitu loh.
Saya ngelihat perjuangan Susi Susanti itu ya, aku suka kadang-kadang suka, ya Allah, udah jadi pemenang emas Olimpiade, ternyata belum di ACC loh. Jadi warga negara Indonesia. Terus bapak ibunya waktu kerusuhan 97, ingat? Yang orang Chinese di ini kan sampai diselamatin ya, masuk ke gerobak bakpao. Karena rumahnya dibakar. Tapi saya di situ lihat, ya Allah, Allah tuh baik loh, walaupun bukan Islam gitu ya. Allah tuh menyelamatkan, Allah tuh membalas di dunia segala kegigihan dan keyakinan manusia. Walaupun dia bukan muslim. Tapi kebayang kalau dia muslim punya kegigihan. Nah, ini yang kita yang muslim yang punya tiket privilege ini, yang menarik rezeki cara Allah, tapi kita nggak punya kegigihan itu. Kita mau enaknya doang, mau ber-LOP nggak mau ber-POC, mau di ACC nggak mau RFF. Kata malaikat, hello, emang situ punya orang dalam di surga apa? Punya kenalan? Hah? Punya kenalan? Ya, Bun. Oke. Punya kenalan di surga, backing gitu, orang dalam nggak punya. Ayolah, bangkit. Islam nggak boleh apa ya, cengeng gitu loh. Pengen enaknya doang, tapi giliran dikasih enak teman-teman nggak mau. Maksudnya dikasih enak gimana, Bunda Dina? Kan sama Allah nggak usah terlalu kerja keras banget. Suruh Sai bekerja tetap, tapi pikiran jeleknya dihilangin, jadi positif. Cuma suruh yang mudah-mudah kan. Cuman disuruh yang mudah teman-teman nggak mau juga. Susah Bunda Dina, pikiran yang untuk mengubah pikiran tuh sama yang mana dong? Kerja keras nggak mau, mengubah pikiran nggak mau. Ari LOPH yang di ACC. Udah sekarang tobat masuk ke private training. Udah cukup Reja, saya mau ngomong gitu doang. Kalau masih mumet-mumet juga, udah masuk aja ke itu kelas private training. Kita harus tuh rame-rame itu. Nah, kayaknya itu aja dah. Habis singkat-singkat aja ngomonginnya persoalan yang ditanyakan kan gitu. Yuk. Oke. Yang masih belum ngerti, ayo ikut online, offline. Katanya disubsidi ya? Iya, Bun. Ada orang baik itu harga 650 loh. Private training nggak boleh di bawah itu loh. 700 kan? Nggak boleh di bawah itu. Orang Steven aja minimal 500. Kalau tes kan nggak boleh di bawah itu. Ya, private training tuh nggak boleh loh di bawah 650. Tapi ada yang subsidi. Ya, alhamdulillah, Bun. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini buat di di 30 orang katanya gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau lebih dari 30 ya mangga silahkan, itu di harga 700 katanya. Karena subsidinya ngasihnya untuk di 30 orang aja katanya gitu, Bun. Bunda Dina udah selesai ya? Ya. Kalau yang masih nggak ngerti nih, kayak tadi ada yang nanya, acara pengantin 2 Juli, 8 Juli, alhamdulillah tagihan masih 16 juta, Bun. Kumaha ieu RFF? Eta mah bukan RFF, buka perisai. Nggak boleh dilupain, punya tagihan mah nggak ada yang namanya rilis forget dibayar. Aku juga mau itu jurusnya bukan RFF. Kalau ada tagihan mah dibayar. Berarti kudu itu ngarep langsung diputihkan kayaknya. Pemukiman itu mah ya. Kayak itu yang berharap yang RFF yang ono kayaknya. RFF bukan kita yang RFF, punya utang mah nggak boleh RFF ya. Oke. Oh berarti ininya, Bun, debiturnya ya, debiturnya yang harus RFF itu mah. Oke, ya. Sip ya. Pokoknya itu aja, dapat kan nangkepnya hari ini? Gimana yang belum paham, yang belum praktek-praktek, yang nggak ngerti-ngerti, mangga ditambah ilmunya. Intinya mah itu ya. Jangan cuma di tingkat TK doang ya sama SD, oke? Harus naik ke SMP, SMA ya.
Terus kedua, yang mau di ACC jangan pelihara, harus lepasin RFF. Itu aja sih inti-intinya mah. Ya, yang masih doyan ber-LOP ya terima POC gitu. Ngomongnya gampang Bunda Dina, prakteknya nggak mudah. Makanya diajak private training sama saya. Biar mudah. Itu aja. Oke. Sip. Oke, teman-teman sudah dapat informasi dari Areza. Mudah-mudahan dari 60 orang yang hadir hari ini diberikan hidayah sama Allah. Amin, amin. Dimuliakan sama Allah. Sudah dikasih jalannya di depan mata. Amin. Hanya persoalannya sama ketika kita ditanya, Anda mau rezeki banyak? Mau, tapi mulutnya cuma mau. Tapi saya udah pegang-pegang duit ibaratnya. Nih duitnya nih, udah ada nih. Tapi teman-teman cuma mau, nggak ada yang ngambil dari tangan saya. Itu nggak akan dapat apa-apa juga. Silakan yang online bisa diambil dengan harga yang sangat luar biasa, disubsidi 50%. Ada orang baik. Saya belum pernah nih ada ngisi training sampai ada yang ngesubsidi 50%, dahsyat banget ya. Oke, Ya, lalu yang offline memang tidak tergantikan, sangat tidak tergantikan. Energi itu kan langsung tembus, des gitu kan, nggak ada penghalang. Nah, kalau cepet-cepet, jangan datang telat-telat, datang apalagi kalau kita otaknya agak lemot-lemot dikit, jangan mau di belakang. Setannya banyak yang biasanya nongkrongin tuh. Ya kok nggak di mata, dia di pundak, di kepala. Ya, datang langsung paling depan. Oke? Amin. Mohon doanya Bun agar istiqomah ikut belajar di MR. Oke, didoain. Sama Bunda Dina nggak cuma didoain, udah diberikan fasilitasnya, dimudahkan untuk memeluk ilmu magnet rezekinya. Ya, oke, sip. Bunda untuk yang ikut online nanti pakai Zoom atau YouTube? YouTube apa Zoom? YouTube ya, biar nggak rusak-rusak. YouTube Bun nanti. Oh, oke, siap. Baik. YouTube Bun. Nah, oke ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Insya Allah. Ada Bu Mutia nggak? Malam ini atau Bu Dwi Intan perwakilan? Ada Bunda Mutia. Oke, silakan Bu Mutia menyampaikan sesuatu buat teman-teman kita. Ini udah pada jadi CTMR yang luar biasa. Humble ya, rendah hati. Saya yakin ini orang-orang yang akan membawa dampak perubahan buat banyak pesertanya. Oke, Bu Sapriani Kendari mau ikut online. Oke, siap. Yang offline jangan lupa ya bawa catatan, bawa Al-Qur'annya, bawa mukenanya semua ya. Oke. Sip. Ada Bu Mutia nggak? Mana? Di Tangerang, kalau ke Tangerang paling deket Pak Nas, mending ke Pak Nas. Ada camp. Pak Nas lebih jus lagi. Wah, guru kita ini ya. Saya belum tentu ke Tangerang. Jadi yang ada aja yang di depan mata ya. Kalau di Tangerang jadwal saya nanti Januari, itu pun anak-anak MR4 Kids ya. Oke, jadi masih jauh. Kalau mau keajaibannya nggak ditunda ya jangan ditunda, lama banget gitu ya. Terima kasih Bu Aiso Baria. Insya Allah ikut online Bunda Dina. Ya siap. Bismillah kita private training ya. Ketemu tuh Bu Ai itu sekolahnya berkat Bu Ai udah pada berdiri ya Areja, betul nggak? Nih iya, Bu Ai Sobaria ini kisah orang yang tobat jakat ya. Mas jakat sampai gedungnya udah kebentuk loh Bu Ai. Jadi ayo dilihat itu gedung bersama milik umat, bisa sekolah di situ. Sekarang udah nyaman insya Allah ya. Oke, Bu Mimi ikut online ya, siap. Terima kasih. Oke, siapa lagi? Bu Dwi, Ismayanti, Bu Herni Berkah Mulia ikut online dari Medan. Masya Allah, Areza luar biasa nih ya. Sudah pada ini ikut ya. Oke, ada Bu Mutianya ada nggak nih? Kalau nggak ada, saya kasihin ke Areja. Saya mau diskusi sama Mak Yuni soalnya untuk besok. Iya, cap. Bunda Mutia tadi ada sih Bun. Ini Teh Dwi, tolong nanti dikasih nomor saya. Ini kenapa aku nggak bisa ngechat ya? Tadi nggak bisa mikrofon, sekarang nggak bisa ngechat ya Allah. Tuh, kok ngilang ini ya? Jempolnya diserut dulu katanya. Udah Bunda? Udah ya, Bundanya udah. Oke.
Terima kasih ya Bunda Dina, buat teman-teman juga. Sebelum kita akhiri, ini sekali lagi saya informasikan untuk kegiatan di tanggal 30 Juli itu insya Allah kita di Hotel Swiss Berlin, yang mana kegiatan PTMR ini kita di jam 8 sampai sore ya. Jadi kita akan mengupas tuntas 8 jurus private training magnet rezeki. Coba 8 jurus langsung itu di magnet rezeki itu dengan investasi yang ada apa ya disubsidi ya, yang harusnya 700 ini dia 200, ternyata bukan 250.000 untuk investasinya, yang online itu offline itu di 200.000 dan online itu di 100.000. Nah, mangga Teh Dwi tolong dikasih apa namanya, kasih nomor Reza diketik di situ ya, karena ini Reza nggak bisa ngebuka chatnya, ini nggak tahu kenapa gitu ya. Nah, begitu ya teman-teman. Nanti kalau seandainya udah selesai mau eh, apa namanya japri ataupun informasinya, mangga dicatat ya. Sebelumnya terima kasih, alhamdulillah ya, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas ilmu yang telah kita dengarkan ya pada kesempatan ini. Semoga ilmu ini menjadi berkah dan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Amin ya. Allahumma sholli wassalim ala nabiyina Muhammad. Marilah kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh, karena ilmu tanpa amal adalah sia-sia ya. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan itu akan mendekatkan ya, akan mendekatkan kita kepada Allah. Amin ya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi bekal yang membimbing kita menuju kesadaran ya yang lebih mendalam akan agama Islam. Semoga kita selalu diberi hidayah dan kekuatan untuk berpegang teguh pada ajarannya. Ya, mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata atau pendapat yang kurang tepat dalam apa namanya kajian atau ceramah ini, maafkan gitu ya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan. Maka ampunilah dosa-dosaku, dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di